يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب والدين العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة في كل نار من الدعوة المنتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك وعلى الحساب غير منقلب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وارد على جميع الهادر بمغفرة نحو الرايا بدمع ومنتهى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل على المحترفات شمس النهار ولا الحج يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هدى واعترفوا بالحق والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya
kita sudah menjelaskan tentang ciri dari orang-orang munafik. Yang kalau disimpulkan, orang-orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Lain di bibir, lain di hati. Kadang ucapannya A, maksudnya adalah B. Itu orang munafik. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, orang yang mempunyai sifat seperti ini, apabila dikatakan kepada mereka untuk beriman, maka mereka mengatakan beriman, tetapi hati mereka kufur. Ketika mereka dikatakan oleh orang-orang beriman jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka malah mengatakan kami tidak melakukan kerusakan, justru kami melakukan perbaikan. Nah, pada kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita melanjutkan penjelasan yang ketiga dari sifat orang munafik yang bermuka dua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ini ayat ke-14 ya. Ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah. Yang ayat ini menurut sebagian para ahli tafsir adalah turun berkenaan dengan seorang tokoh munafik tingkat tinggi pada zaman Nabi, yaitu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pada masa Nabi itu sudah ada tokoh munafik yang hatinya tidak beriman tapi mulutnya mengatakan iman, atau orang yang bermuka dua, bermuka ganda. Nah, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul dan rekan-rekannya yang munafik ini, mereka ketika bertemu dengan orang-orang beriman, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, mereka lantang berkata kepada mereka bahwa kami beriman sama seperti kalian. Tapi ketika mereka kembali ke habitatnya, ke kelompoknya, maka mereka mengatakan sebenarnya aku hanya mengusir orang-orang tolol ini dari kalian. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa salah satu karakter dari orang-orang yang munafik itu memang bermuka dua. Nah, kita akan bacakan bagaimana ulasan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ay wa idza ra'awul mu'minina wa sadafuhum adharu lahum al-imana wal muwalata nifaqan wa musana'atan. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, ketika mereka laku itu bertemu dengan siapa? Alladzina amanu, orang-orang beriman. Qalu, mereka berkata amanna, kami beriman seperti kalian beriman. Maksudnya adalah, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wa idza ra'awul mu'minina wa sadafuhum, ketika mereka melihat orang-orang beriman dan bertemu dengan mereka, azharu, mereka menampakkan lahumul imana, kepada mereka keimanan, wal mualat, dan kesetiaan. Jadi ketika orang munafik dengan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang kami beriman seperti kalian dan kami setia dan loyal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nifaqan wa musona'atan, yang tujuannya adalah nifaqan. Nifaqan itu wa musona'atan, maksudnya apa? Kami cuma ngucapin doang, tapi hati kami enggak seperti itu. Jadi ada sejenis tipuan dan kemunafikan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kemudian berpaling kepada syayatinihim, tokoh-tokoh mereka, di sini digunakan kata syaitan, syayati. Kenapa digunakan kata syaitan? Karena syaitan itu pekerjaannya adalah selalu melakukan keburukan. Setan. Tidak ada setan melakukan kebaikan, tidak mungkin. Yang dilakukan itu adalah melakukan keburukan, membisiki kita untuk melakukan kemaksiatan, itu setan. Maka digunakanlah kata syayatin, tokoh-tokoh mereka yang memang kerjaannya begitu. Ai wa idan faradu wa raja'u ila ru'asaihim wa kubaraihim, ketika mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, ahli dhalal wan nifaq, orang yang tersesat dan munafik, mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanyalah mengolok-olok mereka. Maka kata kuncinya itu adalah mengolok-olok. Mengolok-olok atau mengejek. Jadi kata kunci dari ayat ini adalah sifat dari orang munafik itu, mereka suka mengolok-olok dan mengejek umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Nah, mengejek dan mengolok-olok orang beriman ini menjadi salah satu pekerjaan dan profesinya orang-orang munafik. Yang nanti kalau kita tarik dalam konteks kita saat ini, itu banyak tuh yang begitu modelnya. Ya, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang memang profesinya begitu. Siapa? Buzzer itu. Buzzer itu. Memang mereka profesinya seperti itu. Kerjaannya itu bagaimana mencari kesalahan Islam dan menjelekkan orang Islam dan menjelekkan syariat Islam. Kira-kira banyak nggak yang begitu, Pak? Sekarang banyak banget itu. Jadi pernah dulu pada saat perang Tabuk nih, orang-orang munafik ini juga, mereka ini berperang bersama Rasul, tetapi mereka kadang-kadang berpecah. Orang-orang munafik pada saat perang Tabuk mereka mengatakan, kami belum pernah melihat seperti para penghafal Al-Quran itu yang lebih rakus, lebih buncit perutnya, lebih suka berdosa dan lebih pengecut dalam pertempuran ketimbang orang-orang beriman itu. Itu orang munafik. Padahal mereka bersama dengan mereka. Yang mereka maksudkan orang-orang munafik itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi yang ahli Al-Quran. Nah, perkataan dari orang munafik ini termasuk konteksnya ayat ini, itu didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik, yang pada saat itu sedang lewat di hadapan mereka. Dia dengar ucapan begitu, didengar. Lalu Auf bin Malik berkata, saya akan adukan sama Rasul. Apa yang kau katakan, kau ini bukan orang Islam, kau ini orang munafik nih. Karena nggak ada orang Islam yang mencela saudaranya sendiri dan mencela Nabi Muhammad SAW. Anda nggak orang yang ngaku Islam, tapi dia mencela Nabi. Ada nggak? Nggak ada itu, Pak. Kalau ada orang Islam mencela Nabi, dipertanyakan keislamannya, Pak. Bisa jadi masuk kelompok yang disebut dengan munafik. Ada orang Islam yang mencela-cela umat Islam, termasuk dipertanyakan keislamannya. Ini terjadi pada zaman Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW lalu mendengar perkataan tersebut, dan orang munafik ini karena dia takut kepada kekuatan umat Islam saat itu, dan dia juga punya alasan kenapa dia menjadi Islam meskipun hatinya tidak beriman, itu ada persoalan ekonomi juga. Kalau terjadi peperangan, ada rampasan perang, dia bisa dapat harta
harta mereka dan anak-anak istri mereka bisa terjaga oleh Nabi Muhammad SAW. Itu alasannya seperti itu, bukan alasan karena iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mendengar hal tersebut, perkataan tadi Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian berkata, setelah orang munafik ini bilang kepada Nabi, ya Rasul, tadi yang kami ucapkan itu enggak serius, itu cuma senda gurau belaka. Senda gurau Pak, tahu? Hanya candaan aja. Karena biasanya kalau seandainya dalam keadaan seperti ini, kalau nggak bercanda nggak enak. Nanti banyak orang Islam yang menjadikan candaannya syariat Islam. Banyak. Ini masuk kategori seperti ini. Nanti kita akan jelaskan. Jadi, apa kata Nabi yang kemudian turun ayat Al-Quran? Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, apakah engkau mengolok-olok Allah, mengolok ayat-ayat Allah dan mengolok Rasulullah? Kemudian turunlah ayat 65 dari surat At-Taubah. Apa bi ayatillahi kuntum tastahzi'un. Jadi ada ayat yang mengatakan, apakah engkau mengolok-olok Allah, apa billahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah engkau mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, dan mengolok ayat-ayatnya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, kalian itu sudah kafir. Orang munafik itu tidak perlulah cari alasan, karena kalian setelah beriman kalian menjadi orang kafir. Dan orang kafir itu kekal di dalam neraka. Maka kata kunci dari ayat ini adalah salah satunya mengejek dan mengolok-olok orang Islam. Satu. Kalau kita suka mengolok-olok orang Islam, Pak, maka kita termasuk kelompok yang seperti ini. Kita ukur aja. Kita bisa masuk. Benci sama orang Islam dan mengejek dan mengolok orang-orang Islam, saudara kita sendiri. Maka dikhawatirkan ada virus nifak, ada sifat munafik di dalam diri kita. Apa? Misalnya, ada orang Islam manjangin jenggotnya, Pak, jenggot. Betul ya? Jenggot ini itu termasuk syariat enggak? Termasuk bagian dari ajaran agama bagi yang punya jenggot. Kalau yang nggak punya jenggot nggak usah dipaksa, Pak. Paksain supaya turun nggak mungkin. Yang punya jenggot lalu dipiara, dirapikan, itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau wanita muslimah yang menjalankan syariat Islam, yaitu memakai jilbab dan memakai cadar. Jilbab itu bagian dari syariat Islam, dan cadar juga bagian dari syariat Nabi. Tetapi dia hukumnya adalah sunnah. Tetapi jilbab hukumnya wajib. Cadar sunnah saja. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan masuk kategori wajib bagi perempuan. Tetapi pendapat yang paling bisa kita ambil dalam konteks masyarakat kita, hukumnya adalah sunnah. Tiba-tiba ada orang Islam nggak suka banget sama orang yang pakai jenggot, Pak. Dia bilang kalau berjenggot otaknya nggak cerdas. Ada yang bilang gitu, Pak? Pernah dengar? Nggak usah disebut namanya. Ada tuh. Kalau jenggot nggak cerdas itu. Bayangkan dia menghina syariat jenggot. Padahal itu syariat. Nggak usah kita hina. Kalau menghina orangnya tidak masuk kategori keluar dari Islam. Tapi kalau menghina syariatnya itu nggak boleh. Misalnya kita emang nggak suka sama dia, kebetulan dia jenggot, jenggotnya begitu, jenggot naga. Gitu. Dibilang jenggot naga. Dia nggak suka sama orang itu tidak membuat dia keluar dari Islam. Tidak membuat dia masuk kategori kelompok yang munafik. Tetapi kalau dia bilang itu orang yang berjenggot, jenggotnya itu bisa membuat orang itu nggak cerdas. Nah ini menjadi persoalan. Atau orang yang nggak suka sama jilbab, dia bilang jilbab itu adalah lambang kebodohan dan keterbelakangan. Tuh bayangkan, Pak. Dulu ada tuh seorang rektor, Pak, dari Universitas Institut Teknologi Kalimantan itu yang mengatakan demikian.
pas dihujat oleh umat Islam, dia bilang itu konteksnya beda katanya. Bermuka dua. Nah, orang Islam tapi nggak suka dengan syariat jilbab, apalagi cadar. Bahaya ini, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari ayat ini bisa ditarik ketentuan, salah satu ciri mereka adalah mengejek syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau mengejek syariat Nabi Muhammad berarti mengejek Islam, berarti mengejek Allah, mengolok-olok Allah. Misalnya persoalan surga dan neraka itu jadikan candaan. Anda bisa bayangkan persoalan bidadari, adab itu jadikan candaan. Kalau orang-orang yang model seperti ini, atau dia suka memelesetkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ada ayat Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu kata la taqrabuz zina maksudnya adalah jangan dekati zina. Dia selewengkan dengan maksud memelesetkan firman Allah. Dia bilang jangan berzina di hari Rabu. La taqrabu, Rabu itu katanya zina. Ada yang begitu, Pak. Dulu ada yang bismillah bismintil, kan ada, Pak, ya? Pernah ya? Nggak usah disebut namanya, Pak, udah meninggal. Ada yang begitu tuh. Dia suka memplesetkan. Bismillah itu ayat Allah. Itu ayat Al-Quran. Atau dia memelesetkan kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa sih? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami sungguh akan pulang kembali kepada Allah. Itu artinya. Dia plesetkan. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ditulis, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tulis yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kan gila itu. Nah, ini suka memelesetkan. Atau dulu pernah saya dengar orang cuma candaan aja, guyonan. Azan. Di azan kan ada hayya 'alal falah. Ya, Pak, ya. Artinya apa sih itu? Marilah kita menuju kepada kemenangan. Dan memang sholat itu adalah simbol kemenangan. Maka kalau kita diajak hayya 'alal falah, maksudnya ayo kita melaksanakan sholat, karena itulah kemenangan. Diplesetkan. Jadi apa? Hayalan saja. Itu hayalan, Pak? Hayalan. Hayalan itu artinya sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang tidak real. Itu namanya memelesetkan kalimat-kalimat yang bagi orang Islam itu sakral. Jangan diplesetkan. Termasuk adalah misalnya mengejek hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang itu qat'i, misalnya hukum potong tangan, hukum rajam. Yang mereka bilang hukum potong tangan, hukum rajam ini adalah hukum barbar, hukum jahat, tidak berkeprimanusiaan, melanggar hak asasi manusia. Padahal Allah yang syariatkan, Pak. Nah, soal penafsiran terhadap hukum itu soal tafsir. Misalnya, bagi orang mencuri, itu kan jelas ayatnya wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima nakala minallah, dan seterusnya. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka kalau sudah memenuhi syaratnya faqtu. Maka kata faqtu dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Bisa maknanya adalah potong secara hakikat, potong, benar-benar potong. Bisa maknanya adalah ihbasu, menahan, supaya dia tidak melakukan kembali perbuatan mencuri. Maka muncullah yang disebut dengan penjara. Penjara itu tujuannya menahan orang untuk tidak melakukan pencurian. Karena tidak mungkin di penjara mencuri, kan? Bisa nggak orang di penjara mencuri, Pak? Keluar aja setengah mati, apalagi mencuri.
Kecuali mencuri rokok temannya, itu lain ceritanya kan. Tapi kalau mencuri yang memenuhi standar potong tangan, itu nggak mungkin terjadi tuh. Nah, maka ada orang mengatakan itu bisa ada hukuman maksimal, hukuman minimal. Yang maksimal itu potong tangan di dalam negara yang tidak menerapkan syariat Islam, di mana dia menerapkan syariat penjara, maka orang yang mencuri itu dipenjara, dan itu sudah sesuai dengan syariat Islam, namanya takzir. Takzir itu adalah hukum yang ditetapkan oleh hakim yang itu telah memenuhi standar. Kenapa? Karena penafsirannya bisa dua, tahan, potong. Kalau hukumannya itu hukuman minimal, penjara. Tapi kalau dia hukuman maksimal di mana negara Islam, maka dia potong tangan seperti di Saudi. Jadi bisa dua-duanya. Maka kita tidak bisa mengatakan penjara ini melanggar hukum Allah. Itu penafsiran. Karena ada orang-orang yang ekstrem yang semuanya meratakan. Ini negara Indonesia adalah negara yang tidak mengimplementasikan syariat Islam. Ada yang begitu, Pak. Padahal kalau dia kawin Pak, di mana dia dicatat tuh perkawinan? Bapak pernah kawin nggak, Pak? Belum pernah kawin. Dicatatnya di mana? KUA itu punya siapa? Negara, Pak. Jadi kalau dia kawin ikut negara juga kan? Seharusnya kalau dia konsisten, tidak mengakui negara Indonesia negara sebagai negara, jangan kawin di KUA. Kalau haji jangan menggunakan fasilitas negara. Ada nggak di sini yang haji tanpa negara? Nggak ada, kita ikut negara. Harusnya dia haji sendiri. Boleh nggak haji sendiri oleh pemerintah Saudi? Nggak boleh, Pak. Visanya visa apa? Nggak bisa. Kalau Anda pergi sendiri di sana, itu biasanya pergi hajinya ngumpet-ngumpet, Pak. Ketahuan, pulangin. Dan dicatat itu, tidak akan bisa pergi haji lagi. Umroh juga nggak boleh. Karena udah tercatat di dalam catatan. Maka jangan main-main. Maka negara itu menjadi penting. Karena kita kawin, pakai KUA, dicatat. Kemudian kita melaksanakan haji, itu harus melalui fasilitas negara, baru bisa berangkat. Itulah aturannya. Nah, ada juga orang yang menghujat. Misalnya apa? Poligami. Dibilang itu adalah satu syariat yang hanya untuk memenuhi hasrat dari laki-laki. Padahal itu adalah syariat. Soal Anda ingin melaksanakan atau tidak, itu urusan Anda. Tapi jangan mengolok-olok dan mengejek dari syariat poligami. Nah, ada orang-orang yang model seperti itu, maka keislamannya itu dipertanyakan. Kenapa? Karena mengejek dan mengolok-olok syariat yang qat'i. Apa itu qat'i? Qat'i itu sudah pasti. Pasti itu ditetapkan. Soal pelaksanaannya itu urusan lain. Nah, itu yang disebut dengan mengolok-olok dan mengejek orang Islam, syariat Islam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, mereka yang mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami ini adalah orang-orang yang coba mengolok-olok saja apa yang dilakukan orang Islam, Nabi dan syariat Islamnya. Apa kata Allah? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka enggak sadar bahwa mereka itu tidak mengolok-olok kita, tidak merugikan kita, tetapi justru mereka ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ali As-Sabuni, dia menafsirkan Allahu yastahzi'u bihim, maksudnya adalah Allahu yujazihim ala istihzaihim bil imhali summa bin nakal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka mengejek-ejek Islam, syariat Islam, Nabi Muhammad SAW dan orang-orang beriman, maka Allah akan balas kepada mereka karena mereka
mengejek dan mengolok-olok orang-orang Islam dan syariat Islam dengan apa? Yang pertama, bil imhal. Bil imhal itu maksudnya memang tidak langsung dibalas, tetapi nanti akan dibalas di hari akhirat. Yang kedua, summa bin nakal. Kemudian akan dibalas dengan an-nakal. Nakal itu artinya adab, siksa. Dan siksanya itu bisa siksa dunia, bisa siksa kubur, bisa siksa akhirat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siksa dunia yang diberikan kepada orang-orang yang mengolok-olok syariat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama, hidupnya itu tidak ada arah. Orang munafik itu enggak punya tujuan hidup, Pak. Maka disebut dengan mudzabzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang munafik itu mudzabzab. Dia itu tidak ke sini, tidak ke sini. Tidak punya arah, tidak punya pelita dalam hidupnya. Anda bayangkan, Pak, kalau orang tidak punya tujuan dalam hidup, seperti apa dia? Tidak ada tujuan dalam hidup, tidak ada arah. Orang itu bisa tersesat. Kalau kita, alhamdulillah, orang beriman itu ada arah bahwa kita hidup untuk akhirat nanti, maka kita banyak investasi akhirat. Di sini termasuk bagian dari investasi akhirat, melakukan kebaikan-kebaikan, menghindari kebohongan-kebohongan, fitnah dan sebagainya. Itu tujuannya adalah akhirat, kebahagiaan akhirat. Maka kita selalu doa tuh setiap habis sholat 5 waktu, doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini doa langsung dari Allah dan kita baca. Maksudnya adalah inilah arah tujuan hidup kita, dunia enak, akhirat enak. Jangan dunia tidak enak, akhirat tidak enak, itu parah hidup. Kalau dunia dia tidak enak, tapi akhirat enak, masih untung. Tapi yang lebih untung adalah dunia dia enak, dapat kebaikan, kesuksesan, akhirat pun dia dapat kesuksesan. Itulah orang yang beruntung dan itu yang kita baca setiap hari. Permohonan kita dan itulah visi misi hidup kita di dunia ini. Nah, orang-orang yang munafik di dunia, yang pertama tidak ada arah dalam hidupnya, yang kedua tidak pernah tentram. Kenapa? Karena pikirannya kotor, hatinya tertutup, di dalam hatinya ada penyakit. Kemarin kita sudah jelaskan fi qulubihim maradun, di dalam hati orang-orang munafik itu ada marad, penyakit. Kalau ada penyakit, misalnya kita dikasih penyakit demam, enak nggak hidup kita, Pak? Nggak enak. Ini penyakitnya lebih parah dari demam. Apa? Penyakit hasad, penyakit sombong, penyakit dendam, rakus, suka mengejek orang, suka menghina orang. Kira-kira hidupnya tenang nggak? Nggak. Ini kalau dia jalan, kalau dia suka zalim kepada orang, dia jalan, dia takut banget, Pak. Maka dia perlu pengawal. Kenapa? Kalau tiba-tiba ada orang yang dizalimi langsung dia hantam, dia di jalan. Maka hidupnya penuh dengan ketakutan. Tidak tentram, tidak tenang, suka suuzon sama orang. Kalau orang suka suuzon sama orang, Pak, suka buruk sangka sama orang lain, maka itu hatinya nggak bermasalah itu. Jadi kalau ngelihat orang itu, ini orang pakainya begini nih, jangan-jangan pencuri nih. Nah, suuzon itu. Jangan. Ini orang kok macam-macam lah dia buat. Itu pemikiran negatif. Kalau orang punya pemikiran negatif, makanya hatinya penuh dengan kegelisahan. Karena dia selalu mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu hidup di dunia. Orang munafik nggak tenang. Nanti pada saat ketika dia meninggal dunia, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan wa in kana munafiqan qal, orang-orang yang munafik nanti ditanya oleh malaikat yang ada di dalam kubur. Siapa sih malaikat di dalam kubur, Pak? Munkar Nakir. Pernah ketemu ya? Pernah ketemu? Mau ketemu? Nanti ntar aja. Nantilah kalau udah meninggal katanya. Nah, orang-orang yang Muslim beriman, selesai jawabannya, enak dia. Tapi orang-orang munafik, wa in kana munafiqan qal, ketika orang munafik yang ditanya, dia berkata, sami'tun nasa yaqulun,
Kami mendengar orang banyak mengatakan seperti itu. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan terusnya. Kami mendengar orang menjawab seperti itu. Kami menjawab seperti itu. Apa kata malaikat? Faqultu mislah la adri. Fayaqulani, kedua malaikat itu berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Kami sudah tahu pasti engkau akan mengatakan seperti itu. Fayuqalu lil ardi, maka kemudian kedua malaikat itu mengatakan kepada bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada tanah apa? Iltaimi alaihi falyataimu alaihi. Kemudian apa kata malaikat kepada bumi itu? Apa istilahnya? Kalau dia orang ini digempet, apa gempet Pak? Dihimpit. Himpitlah, dikencetlah orang ini, kencet orang ini. Akhirnya orang munafik itu dikubur, dia akan dikencet oleh tanah kuburan, Pak. Sampai tulang-tulangnya hancur. Sampai tulang-tulangnya hancur disebutkan fatakhtalifu fiha adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min maj'ihi dzalik. Dan ia terus menerus seperti itu, digencet oleh bumi, hancur tulang-tulangnya sampai nanti ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat. Anda bisa bayangkan, Pak. Kira-kira kiamat kapan waktunya? Dan dia sudah meninggal dari zaman Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Salul dan teman-temannya. Itu setiap hari, setiap saat dihancurkan terus. Apanya? Raganya yang bersifat ruh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui himpitan tanah yang ada di dalam kuburan di mana dia bersemayam di situ. Bisa bayangkan sampai hari kiamat. Itu di alam barzah. Di alam dunia jelas, di alam barzah jelas. Nah, sekarang fil akhirah. Gimana kalau di akhirat? Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti dia berada di paling dasar dari neraka jahanam. Di mana tuh dapat? Surat An-Nisa ayat 145. Kemudian dikatakan lagi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man kana lahu wajhan fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanan min nar." Barang siapa yang punya dua wajah di dunia. Orang munafik itu. Dia ngomong dengan orang lain beda, orang lagi beda. Kalau di kelompok muslim dia begini, di kelompok orang-orang yang musuh Islam dia modelnya begini. Itu namanya dzul wajhan. Dzul wajhin, dia mempunyai dua wajah. Maka kata Nabi, kana lahu yaumal qiyamati lisanan minna. Nanti pada hari kiamat Allah akan berikan kepada dia dua lisan, dua lidah. Yang lidah itu terbuat dari api neraka. Bayangkan. Hah? Wow, bahaya itu. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang modelnya seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi. Kan contoh-contohnya sudah kita lihat itu. Yaitu tadi mengolok-olok syariat Islam. Kita nggak mungkin lah seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi, tetapi cirinya itu banyak kita laksanakan. Orang-orang Islam sini apa? Tadi menghina, mengolok-olok syariat Islam. Dan terutama kelompok-kelompok muslim liberal itu sering kali seperti itu. Misalnya mengatakan perkawinan sesama jenis boleh. Ada yang mengatakan demikian. Padahal Islam jelas-jelas mengatakan tidak boleh, haram. Tapi dia mencari dalil untuk mengatakan ini boleh. Dan seterusnya. Lalu kemudian terakhir, ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Syekh Muhammad Ali As-Subuni mengatakan, mereka itu orang-orang yang menjual atau membeli apa? Kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya adalah ai istabdalul kufra bil iman wa akhadud dalalata wa dafa'u thamanaha al-huda. Kata Syekh Muhammad Ali As-Subuni, yang dimaksud membeli di sini maksudnya adalah istabdalul kufra bil iman, menggantikan kufur
atau menjual iman dengan kekufuran. Wa akhadud dalalata, lalu mengambil kesesatan dan membayarnya kesesatan itu dengan petunjuk. Jadi di sini ada 3 istilah. Yang pertama menggunakan ishtarau. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Menggunakan kata ishtarau. Ishtarau itu membeli, berarti ada yang menjual. Di sini namanya jual beli. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ishtarau? Karena salah satu tradisi masyarakat Arab itu perdagangan, Pak. Supaya mudah dipahami orang Arab, maka menggunakan konsep jual beli. Mereka membeli apa? Kesesatan ad-dalalah dengan petunjuk. Apa itu? Konsep kedua adalah ad-dalalah. Yang dimaksud dengan ad-dalalah itu artinya sesuatu yang negatif. Di dalam kamus bahasa Arab itu kata ad-dalalah itu bisa diartikan batu besar di dalam air yang diyakini ada keburukan, kejelekan dan barang kotor di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang kotor. Yang kedua, sesuatu yang menutupi jalan disebut dengan ad-dalalah. Ad-dalalah bisa juga artinya hilang. Tersesat itu hilang. Orang hilang, tersesat itu dolal. Ad-dalalah juga bisa artinya lenyap. Artinya apa? Kalimat ad-dalalah itu maksudnya adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Yang ditafsirkan oleh para ulama maksudnya adalah kekufuran. Karena kekufuran itu semuanya buruk. Keyakinannya buruk, amalannya buruk. Dan orang-orang munafik, mereka mengatakan iman, imannya dijual untuk membeli itu tuh yang disebut dengan ad-dalalah. Pembayarannya dengan apa? Bil huda, petunjuk. Makanya orang-orang yang bertakwa itu disebut dengan muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau orang mendapatkan petunjuk berarti dia punya arah dalam hidupnya, ada petunjuk. Makanya Al-Qur'an disebut dengan al-huda, hudan lil muttaqin, petunjuk. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk apa? Ada syariat-syariat yang kalau dilaksanakan maka itu bisa menjadikan arah bagi kita untuk hidup di dunia dan akhirat dengan baik. Disebut dengan petunjuk. Nah, ini dijual jadi pembayarannya orang-orang munafik membayar kesesatan itu dengan imannya yang dia mengatakan amanna billah. Saya percaya kepada Allah tapi hatinya kufur. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena terlalu banyak maksiat yang dia lakukan sehingga menutupi hatinya. Itu yang saya bilang. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka banyak penyakit dan penyakit itu bisa menutupi hatinya karena apa? Karena kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan yang kemudian menutupi hatinya dengan titik-titik hitam sehingga nur tidak bisa masuk lagi ke situ. Pendengarannya tertutup, penglihatannya tertutup dan hatinya menjadi terkunci. Khatamallahu ala qulubi. Allah kunci. Sehingga orang munafik itu sulit untuk berubah. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sulit untuk berubah? Karena maksiatnya sudah terlalu banyak. Sehingga sulit untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan, informasi-informasi yang baik dari orang-orang yang memberikan informasi kepada mereka. Maka dari 3 ayat ini kita bisa pelajari bahwa jangan kita meniru salah satu sikap dari orang munafik, yaitu suka mengejek dan mengolok-olok syariat Islam. Karena kalau kita mengolok-olok syariat Islam, khawatir nanti Allah akan hinakan kita. Kalau Allah sudah hinakan kita di dunia, hinakan kita di alam barzah, dan hinakan kita di akhirat, itu adalah salah satu kerugian yang besar. Makanya perniagaan mereka, kata Allah, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang munafik yang menjual imannya dengan kesesatan itu nggak pernah beruntung. Dia selalu merugi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita untuk lebih hidup terarah sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita, agama Islam, dan semoga kita dihindari dari
sifat munafik seperti ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau seumuran kita untuk menghindari biar gak munafik itu apa Pak? Ada doa atau trik Pak? Ya, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Kiai. Satu pertanyaan yang sangat simpel, mudah-mudahan bisa untuk kita sendiri. Itu seumuran kita ini Pak Kiai, yang sudah mungkin lagi. Bisakah apa trik yang bisa menghindari kita untuk munafik? Karena begitu melek mata kita pagi, jelas-jelas kita itu sudah benar. Dan doanya apa yang kita tidak bisa munafik? Terima kasih Pak Kiai. Ya, yang pertama kita harus bedakan ya, munafik itu ada dua model. Ada munafik i'tiqad, munafik keyakinan. Insya Allah kita nggak masuk kategori itulah. Munafik keyakinan itu maksudnya apa? Mulut bilang iman, tapi hati mengingkari. Insya Allah kita nggak akan masuk seperti itu. Yang kedua mungkin yang paling banyak kita munafik amali, yaitu munafik di perbuatan. Ini yang perlu kita waspadai. Apa? Misalnya kalau ngomong bohong dulu, tuh munafik kan. Kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Apalagi tuh? Apalagi? Yang pertama idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia berjanji, jarang banget dia penuhi itu janjinya. Nah, itu tiga. Itu yang sering kali kita punya dan miliki. Nah, dan semua itu bisa muncul dari hati. Hati. Sifat hati ini. Maka bagaimana caranya kita supaya menghilangkan dari sifat munafik? Yang pertama, bersihkan hati Anda dari penyakit-penyakit hati. Apa yang paling tinggi? Itu tiga. Pertama sifat rakus, kedua sifat sombong, ketiga sifat dengki. Itu hilangin. Nah, kalau itu hilang, tidak ada munafik di situ, Pak. Kenapa? Karena munafik itu muncul dari hati itu. Fi qulubi maradun. Oleh karena itu, maka kita minta sama Allah supaya selalu dikuatkan iman. Iman kita dan dijauhi dari perbuatan buruk. Doanya terserah, Bapak menggunakan bahasa Jawa, boleh. Bahasa Arab boleh. Bahasa Inggris juga boleh kalau bisa. Kan nggak mungkin pakai bahasa Inggris ini, Pak ya. Ya bahasa Indonesia lah, ya Allah jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan orang munafik. Kemudian kuatkan iman kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Jadi memang doa itu penting, tetapi yang penting adalah bagaimana kita konsisten menjalankan doa itu. Doa itu harus dijalankan, bukan cuma sekedar minta sama Allah, tapi kita harus lakukan itu. Berupaya dengan memperkuat apa yang kita lakukan, minta pertolongan kepada Allah. Karena ini memang sering terjadi. Maka kita harus selalu minta supaya dibersihkan hati kita dari sifat-sifat yang. Sewaktu-waktu nanti kita akan bahas, Pak, pada saat ketika bicara tentang qalbun. Kan ada bicara tentang, pada saat bicara ayat tentang hati kita akan jelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Saya pikir itu, Pak Imam ya. Silakan yang lain. Masih ada waktu ya. Fadhal. Ustaz Basit. Pak itu Pak, speakernya. Kamu nanya. Salam. Orang lazim saya, tapi dia punya hati kiri dan bisa mengelola tubuhnya. Yang pertama, bedakan. Masing-masing itu adalah amalan terpisah. Sholat, Anda rajin, Anda dapat pahala di sholat itu. Tapi perlu dipahami bahwa berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan dari pahala sholat kecuali cuma capek. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat
tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali rasa capek. Sholat yang seperti apa? Sholat yang ria itu, yang gak ikhlas. Dia sholat untuk dilihat orang, dipuji orang. Misalnya dia di rumah mertuanya, biasa nggak pernah sholat. Karena ada mertuanya, akhirnya dia sholat. Itu yang dimaksud sholatnya nggak bermanfaat. Kita mungkin sholatnya tidak ada ria. Ngapain sih mau dilihat orang? Orang kita udah sama-sama di sini. Tetapi mungkin kekhusyuannya yang kurang. Kekhusyuan. Tapi kita bersyukur sama Allah. Kenapa? Allah masih menggerakkan kita untuk sujud kepadanya. Berapa banyak orang yang tidak digerakkan hati untuk sujud kepadanya. Jadi kita beruntung. Masih bisa sholat. Meskipun mungkin sholat kita nggak bagus. Ya sholat aja. Nanti juga Allah yang atur. Soal surga dan neraka kan bukan terkait dengan sholat kita. Tapi kasih sayang Allah. Yang penting kita sudah sholat, semampu kita, sekhusyuk kita, dan seterusnya. Nanti selain sama Allah, ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta keriduanmu. Kita beruntung Pak, karena kita termasuk orang yang digerakkan hati kita untuk sholat. Dan tidak banyak orang yang seperti itu. Nah, kalau dia suka ngomongin orang, itu lain cerita nih. Itu adalah persoalan yang lain, maksiat. Dan memang kita sulit untuk melepaskan itu. Sering kadang-kala menceritakan, kalau kebaikan orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau menceritakan keburukan orang sebisa mungkin jangan kita lakukan. Bagaimana kalau kita akhirnya melakukan juga? Karena nggak tahan tuh, enak lagi ngopi-ngopi, ngumpul berempat, yang diomongin siapa? DKN. Hah? DKN. Kan nggak mungkin bicara burung kan? Nggak mungkin bicara anjing di situ, bicara kambing. Kecuali sesama penjual kambing, pasti bicara kambing kan? Tapi kalau orang kayak kita ngumpul berempat, ngopi-ngopi, yang diceritakan siapa Pak? Aneh sih sana itu. Macam-macam tuh. Itu dosa. Kiba. Tetapi kita bisa menghapusnya dengan apa? Yang pertama, banyak tahlil. Kenapa? Yang termasuk ahsanul hasanat itu adalah apa? Mengucapkan la ilaha illallah, tahlil. Baca la ilaha, istighfar kepada Allah. Salat, as-salatul maktubah, antara salat yang berikutnya itu adalah mukaffirah, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi terhapus dosanya. Ya, tapi jangan terus menerus. Akan apa dihapus oleh itu katanya, yang ngomong lagi kita, jangan. Karena dosa kecil bisa jadi besar kalau terus menerus. Dan doa besar itu bisa jadi kecil kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan itu Pak, sebisa mungkin. Karena kita manusia, Allah berikan dua potensi, baik dan buruk. Tapi kata Allah, barang siapa yang menyucikan hatinya dari persoalan-persoalan yang buruk, maka dia termasuk orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang menyucikan hatinya, maka nanti harus belajar tuh yang disebut dengan ilmu penyucian hati. Apa sih yang membuat kita sehingga ngomongin orang? Karena persoalan hati aja. Ada kita ketika bicarain orang, ada titik satu tek hati. Lalu kita hilangkan tuh hatinya. Dengan apa? Astagfirullahaladzim. Apa la ilaha illallah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kata Allah, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Jadi jangan lupa istighfar. Karena kita mungkin gak lepas dari ngomongin orang. Makanya iyakum wa turuqat, jauhi nongkrong-nongkrong di jalan. Ya. Nongkrongnya bagus di mana? Majlis taklim. Karena majlis taklim biasanya yang diomongin kitab tuh. Tapi kalau di jalan yang diomongin apa? Orang yang lewat, Pak. Tuh orang lewat tuh. Lihat tuh lewat, diomongin tuh. Hah? 1000 rakaat lagi kalau kita di majlis taklim. Terakhir mungkin Ustaz Basit ya. Iya. Boleh. Terakhir. Pertanyaan adalah, tadi kan di pertanyaan mengatakan bahwa ulama itu ada nifaq amalnya dan nifaq akhlaki. Kalau nifaq yang secara amal itu mungkin masuk kategori dosa ya, dosa, tapi tidak dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau nifaq yang itu kan dikatakan mereka keluar dari Islam, artinya mereka sudah beriman. Pertanyaan ini, bagaimana kalau seandainya kita orang itu kita tidak merasa. Nah, itu maksudnya kategori munafik
Ya, yang pertama bedakan kafir dan munafik ya. Kalau orang kafir itu jelas hati dan lisannya mengatakan kufur. Orang munafik hatinya aja, tapi lisannya mengucapkan iman. Nah, orang seperti ini secara lahiriah itu sebenarnya beriman, lahiriah Islam. Tetapi dia munafik, tapi dia Islam. Maka Nabi tidak pernah membunuh orang munafik. Kenapa? Nabi mengatakan akrahu ayyakula atau ayyakulan nas inna Muhammadan qatala sahibah. Aku khawatir, takut nanti orang akan mengatakan Muhammad itu membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena lisannya beriman, mengatakan iman. Maka kalau seandainya orang yang seperti itu, mereka untuk kembali ke Islam itu dengan taubat aja. Dengan taubat. Kenapa? Karena memang ada kesalahan dalam i'tiqadnya. Dia harus taubat. Kan banyak orang yang muslim, tetapi i'tiqadnya keliru. Banyak. Misalnya aliran Al-Karamiyah. Kita udah jelaskan dulu ya. Al-Karamiyah itu mengatakan al-iman qaulun bil lisan wa illam ya'taqid bil qalbi. Iman itu adalah ucapan aja sudah cukup iman, meskipun hati tidak meyakini. Nah, ini bermasalah. Meskipun dia tidak mengingkari, tapi tidak meyakini pun masalah. Nah, yang seperti ini masuk kelompok pembuat bid'ah, maka dia harus tobat. Tapi kalau orang kufur, orang kafir mau masuk Islam, ya dia syahadat, gitu loh. Kalau dia sudah syahadat, berarti dosa-dosanya terampuni. Maka seperti kayaumi waladathu ummu, seperti di mana dia dilahirkan ibunya bersih. Itu orang kafir, maksudnya non muslim ya. Ya kita anggap kafir lah. Maka orang yang masuk Islam bersih dia. Kecuali kalau ada persoalan misalnya dengan orang lain, dia harus selesaikan. Tapi dengan Allah selesai urusan. Nah, kalau kita ya taubat. Kalau kita melakukan maksiat ya taubat. Orang munafik itu kan orang melakukan maksiat. Maksiatnya di keyakinannya bermasalah. Ada nggak orang Islam keyakinannya bermasalah sekarang? Ada Pak, masih ada. Nah, itu taubat. Taubat yang besar. Karena apa? Karena ini bisa membahayakan keimanannya. Contohnya siapa itu? Contohnya siapa? Panji Gumilang itu bermasalah. Dia harus taubat. Kalau dia mau kembali ke Islam, dia harus taubat. Nah, seperti itu. Saya pikir itu ya.